Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk seluruh siswa-siswi SMK, khususnya SMK Negeri Kiara Pedes, bersama dengan Bapak Ridwan dalam pembelajaran matematika. Bapak ucapkan selamat, kalian sudah menempuh pembelajaran di semester ganjil dan sekarang sudah memasuki pembelajaran di semester genap. Baik, untuk pembelajaran matematika di semester genap, khususnya kelas 11, kita masuk ke materi tentang logika matematika. Ya, materi pada kompetensi dasar 3.22, yaitu tentang logika matematika atau matematika logik atau simbolik logik. Materi ini Bapak sajikan dibuat beberapa bagian. Kita langsung saja ke pengertian dari logika matematika. Logika matematika adalah terjemahan dari simbolik logik atau bahasa yang bernilai benar atau salah yang konsisten. Nah, benar secara kenyataan atau benar secara aturan yang disepakati. Logika adalah ilmu berpikir dan bernalar dengan benar. Logika matematika memberikan dasar bagi sebuah pengambilan keputusan yang sah, sehingga dapat dihindari makna ganda sebagaimana terjadi dalam bahasa sehari-hari. Logika matematika akan berfaedah dan penting bagi pola pikir. Selanjutnya, kita dapat yakin bahwa suatu penarikan kesimpulan sah atau tidak dengan menggunakan logika matematika. Logika akan memberikan alasan yang kritis terhadap berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komponen bahasa adalah kalimat. Namun, tak semua kalimat terpakai dalam logika. Nah, perhatikan beberapa pengertian kalimat berikut. Jadi di dalam logika matematika nanti akan ada pembagian kalimat. Yang pertama ada kalimat tak deklaratif dan yang kedua ada kalimat deklaratif. Apa itu kalimat tak deklaratif? Nah, kalimat tak deklaratif adalah kalimat yang tidak mengungkapkan berita. Nah, contohnya, siapakah Presiden Indonesia yang memerintahkan Ganyang Malaysia? Atau keluarkan semua kemampuanmu. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat tak deklaratif. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif adalah kalimat yang mengungkapkan berita atau kalimat yang bernilai benar atau salah namun tak sekaligus benar dan salah. Jadi hanya bernilai benar saja atau salah saja. Contohnya, seorang presiden Indonesia pernah memerintahkan Ganyang Malaysia. Nah, seperti yang kita ketahui, ada seorang presiden Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang pernah memerintahkan Ganyang Malaysia. Atau, nah ini, setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan. Jadi, kalimat yang memberitahukan, yang memberitakan, itu kan pasti setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan. Selanjutnya, kalimat deklaratif dibagi menjadi dua, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup atau pernyataan. Itu ya, jadi pembeda antara kalimat tak deklaratif dan kalimat deklaratif. Selanjutnya, setelah tadi pengertian logika matematika, bisa kalian baca dan bisa kalian pahami sendiri. Selanjutnya yang bagian B. Nah, kita ke kalimat terbuka dan kalimat tertutup atau pernyataan. Yang pertama, kalimat terbuka. Kalimat terbuka yaitu kalimat yang mengandung variabel yang belum pasti benar atau salahnya. Jadi, belum pasti benar atau salahnya, itu kalimat terbuka. Jika variabel tersebut diganti konstanta dengan semesta pembicaraan yang sesuai, maka kalimat itu akan menjadi kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Nah, sedangkan variabel adalah simbol yang menunjukkan suatu anggota yang belum spesifik dalam semesta pembicaraan.
Nah, variabel yang biasa kita temukan dalam matematika biasanya berbentuk huruf. Misalkan X, yang gitu, A, B, Y, huruf A sampai dengan Z. Selanjutnya, konstanta adalah simbol yang menunjukkan anggota tertentu dalam semesta pembicaraan. Nah, agar lebih memahami tentang apa itu kalimat terbuka, simak contoh berikut ini. Nah, contoh pertama, contoh 1. Yang pertama, orang itu seorang petinju. Orang itu seorang petinju. Nah, orang itu yang dimaksud itu siapa? Nah, ini masih belum tentu benar atau salahnya. Jika diganti misalkan dengan orang itu adalah Mike Tyson, seorang petinju, berarti benar. Berarti bernilai benar saja. Atau orang itu kita ganti dengan contohnya Sule. Ya, misalkan Sule, seorang petinju. Nah, berarti bernilai salah. Nah, itu. Hanya bernilai salah saja atau benar saja. Sedangkan nah ini contohnya kalimat terbuka, kalimat yang belum tentu benar atau salah. Yang kedua, X tambah 2 sama dengan 51. Nah, X-nya ini sebagai variabel. Nah, X-nya jika diganti dengan 5, misalkan 5 tambah 2 sama dengan 51, maka kalimat ini bernilai salah. Ya, bernilai salah saja. X-nya kita ganti dengan 49. 49 ditambah 2 sama dengan 51. Berarti kalimat ini bernilai benar. Jadi benar saja atau salah saja. Yang ketiga, 3X kurang dari 9. Nah, X-nya misalkan kita ganti dengan angka berapa? Nah, itu misalkan X-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti 3 kali 2 kurang dari 9. 3 kali 2 itu 6. 6 kurang dari 9 berarti bernilai benar. Nah, atau X-nya kita ganti dengan 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, 30 kurang dari 9. Nah, 30 kurang dari 9 berarti bernilai salah. Nah, itu. Yang keempat, mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Ini juga kalimat terbuka yang belum tentu benar atau salahnya. Dan yang kelima ada semoga Anda berhasil. Juga merupakan kalimat terbuka. Bisa dipelajari lebih lanjut. Yang kedua ada kalimat tertutup atau pernyataan. Nah, ini kalimat tertutup atau pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Jadi hanya bernilai benar saja atau bernilai salah saja, tetapi tidak kedua-duanya, tidak benar dan salah. Pernyataan bernilai benar jika ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan oleh kalimat itu dengan keadaan sebenarnya. Nah, itu ya, jadi pernyataan akan bernilai benar jika ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan oleh kalimat itu dengan keadaan sebenarnya. Contoh kedua, yang pertama ada Mike Tyson adalah seorang petinju. Nah, itu. Mike Tyson adalah seorang petinju. Ini kalimat bernilai benar saja. Ya, bernilai benar. Yang kedua, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini juga kalimat bernilai benar saja. Yang ketiga, Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Juga bernilai benar. Yang keempat, 3 lebih dari 5. Nah, 3 lebih dari 5 adalah kalimat bernilai salah. Salah saja. Yang kelima ada akar 2 adalah bilangan rasional. Akar 2 adalah bilangan rasional. Harusnya akar 2 adalah bilangan irasional. Jadi kalau akar 2 bilangan rasional berarti bernilai salah. Nah, itu. Selanjutnya, nah kalimat tertutup kita namakan dengan statement. Nah, kalian sering mendengar ya ada statement. Jadi pernyataan. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Ragam pernyataan adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Ada ragam pernyataan adalah sebagai berikut. Jadi
jenis-jenis pernyataan ya, ragamnya, variasinya. Pernyataan sederhana. Nah, ini pernyataan sederhana. Pernyataan sederhana adalah pernyataan yang hanya menyatakan pikiran tunggal dan tidak mengandung kata hubung, yang disebut juga pernyataan primer atau pernyataan atom. Yang kedua, ada pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk adalah racikan atau gabungan dari beberapa pernyataan sederhana dengan menggunakan kata hubung. Untuk lebih memahami, silahkan disimak contoh 3. Pernyataan sederhana, 2 tambah 4 sama dengan 7. Ini pernyataan sederhana. Ya, 2 tambah 4 sama dengan 7. Jadi pernyataan sederhana bernilai salah. Gitu ya, karena ini kalimat tertutup. Nilainya hanya benar saja atau salah saja. Yang kedua ada pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk. 3 dikurang 4 sama dengan 2 dan 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, ini ada kalimat penghubung yaitu dan. Jadi makanya disebut dengan pernyataan majemuk. Jadi gabungan atau racikan, kombinasi dari beberapa pernyataan sederhana. 3 dikurang 4 sama dengan 2 ini pernyataan sederhana. 6 ditambah 4 sama dengan 10 juga pernyataan sederhana. Sehingga jika digabungkan pernyataan sederhana ini dengan menggunakan kata hubung dan, ya salah satu kata hubungnya itu dan, maka menjadi pernyataan majemuk. Contoh pernyataan sederhana berikutnya ada 2 adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan prima. Itu merupakan pernyataan sederhana dan pernyataan ini bernilai benar ya, karena 2 memang bilangan prima. Yang majemuknya, hari ini hujan dan jalanan basah. Hari ini hujan ya, sederhana, jalanan basah juga sederhana. Ada kata hubung dan, maka menjadi pernyataan majemuk. Nah, itu Bapak rasa cukup pembelajaran hari ini hanya pada yang pertama tadi kita lihat ada tentang pengertian logika matematika, dan yang keduanya ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup atau pernyataan. Jadi pertemuan sekarang hanya Bapak cukupkan untuk pembahasan ini dan silahkan kalian pahami dengan baik materi tentang pengertian logika matematika dan kalimat terbuka, kalimat tertutup atau pernyataan. Ini insya Allah bermanfaat dalam kehidupan kita. Selanjutnya, silahkan isi latihan 1 ya. Isi latihan 1 pada buku catatan kalian. Hasilnya nanti kalian foto dan kirimkan ke Bapak atau ke grup belajar kita. Jadi latihan 1 silahkan kerjakan secara mandiri di buku catatan kalian. Yang pertama ada di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan pernyataan dan manakah yang merupakan kalimat terbuka. Jika pernyataan, tentukan nilai kebenarannya. Ya, jika pernyataan, maka tentukan nilai kebenarannya, benar atau salah gitu. Contoh yang A ini ada, semua bilangan prima adalah bilangan genap. Semua bilangan prima adalah bilangan genap. Kita ketahui bilangan prima dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, semua bilangan prima adalah bilangan genap. 2 memang bilangan genap, tetapi kan ada yang angka yang lainnya. Jadi ini merupakan apa? Pernyataan atau kalimat terbuka. Nah, jika ini pernyataan, tulis oleh kalian A sama dengan A pernyataan ya, jawabannya cukup jawabannya saja A pernyataan dalam kurung benar, atau A pernyataan dalam kurung salah, atau yang A kalimat terbuka. Kalau kalimat terbuka tidak ada benar salahnya, cukup kalimat terbuka saja. Yang B juga sama, beberapa bilangan genap habis dibagi 5. Ini apakah pernyataan? Nah, kalau pernyataan benar atau salah, atau ini memang kalimat terbuka. Nah, itu. Yang C, D dan seterusnya juga sama. Ya, sampai dengan T,
Lawan dari bilangan prima disebut bilangan komposit. Jadi jika kalian tidak tahu tentang hal tersebut, boleh silahkan buka media belajar, bisa internet, lewat Google, dan yang lainnya. Sampai dengan nomor 3 ya. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian soal-soal berikut jika semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan asli. Nah, penyelesaiannya ditentukan himpunan penyelesaian. 3x dikurang 12 sama dengan x. Ya, 3x kurangi 12 sama dengan x. X-nya pindah ruas dulu. Jadi 3x dikurang x sama dengan 12. 3x dikurang x sama dengan berapa? 2x. 2x sama dengan 12. Nah, x-nya berapa? Ini yang B juga sama. C, D, dan seterusnya. Nah, silahkan dicoba. Yang ketiga, buatlah masing-masing 5 buah contoh tentang A. Pernyataan bernilai benar, B. Pernyataan bernilai salah, C. Kalimat terbuka. Jadi 5 masing-masing. Yang A. Pernyataan bernilai benar. Banyak hal di sekitar kita yang merupakan pernyataan bernilai benar. Nah, contohnya, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, salah satunya. Atau pernyataan yang bernilai salahnya, Indonesia terletak di benua Amerika, misalkan. Yang C, kalimat terbuka. Kalimat terbuka misalkan kita menggunakan variabel huruf. Misal, P adalah ibu kota, atau P adalah pulau di negara Indonesia. Misalkan P adalah sebuah pulau di negara Indonesia. Nah, itu P-nya itu kan kalimat terbuka, di mana kalau P diganti dengan misalkan Pulau Jawa, ya berarti benar. Kalau P-nya diganti dengan misalkan kepulauan yang ada di Filipina, nah berarti itu kan bernilai salah. Pokoknya kalimat terbuka itu menggunakan variabel ya. Misalkan X ditambah 5 sama dengan 12. Nah, itu kan sama bernilai kalimat terbuka. Bapak cukupkan, silahkan pelajari. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.